Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini tanpa basa-basi kita akan langsung upgrade PC gue pakai Ryzen 5 5600. Jadi sekian dulu video gue kali ini, sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah. Video unboxingnya udah ada di video gue sebelumnya, jadi yang belum nonton silahkan ditonton. Dan tanpa basa-basi kita langsung upgrade PC Ryzen 5 1600 gue ini menjadi Ryzen 5 5600. Dan gue akan ngasih tahu langkah-langkahnya, tapi ini cuma berlaku untuk motherboard B350F Asus ya. Jadi untuk motherboard lain silahkan teman-teman cek sendiri di websitenya, kompatibel apa enggak dengan Ryzen 5000 series, kemudian BIOSnya bisa apa enggak, kemudian langkah-langkah install BIOSnya, karena masing-masing brand Asus, Gigabyte, MSI, ASRock itu langkah-langkahnya beda dengan satu dengan lainnya. Jadi langkah pertama, kita siapin dulu flash disk. Jadi flash disk ini sudah diformat ke exFAT32, kemudian diisi BIOS untuk update terbaru. Nanti kita matikan dulu PC-nya, kemudian baru kita tancap ini, kurang lebih gitu. Dan jangan lupa berdoa supaya tidak mati listrik, karena kalau lagi update BIOS, lagi progres gini, lagi progres BIOSnya, tiba-tiba mati listrik, bubar. Bubar dalam artian motherboardnya nggak bisa dipakai lagi. Sejauh yang gue tahu sih kayak gitu, cuman gue belum pernah ngalamin karena gue juga jarang update BIOS. Oke, jadi langsung aja kita matiin dulu PC-nya. Setelah PC-nya mati, di bagian power supply kan ada switch-nya tuh, silahkan teman-teman off-kan, lalu kabel powernya dicabut. Kemudian cabut semua kabel yang ada di belakang PC teman-teman, supaya casingnya bisa dipindah ke tempat yang bisa ditidurkan casingnya. Ya, jadi teman-teman, ternyata gue salah. Harusnya setelah matiin komputer itu kita nyalain tapi langsung masuk ke BIOS dengan posisi flash disk ini sudah tertancap di belakang. Jadi tadi udah gue bongkar itu kan, udah bawa ke meja, gue lupa kan harusnya di-upgrade dulu ya BIOSnya baru dipindah. Tuh guys, jadi maklum karena masih pemula, bukan YouTuber pro. Jadi PC mati, kita tancap flash disk ke belakang, kemudian kita start, kemudian masuk BIOS. Jadi cara masuk ke BIOS itu ada macam-macam, ada yang F2, ada yang delete, itu tergantung motherboard masing-masing. Ini kita spam delete. Oke, sekarang kita masuk ke BIOS. Ini BIOSnya masih 2019 waktu pertama beli. Jadi kita deketin dulu monitornya. Kita deketin dulu kameranya. Oke ya, jadi ini kita sudah di BIOS. Langkah selanjutnya, ini hanya berlaku untuk motherboard Asus, atau mungkin lebih tepatnya spesifik motherboard Asus B350F. Jadi ke tools, kemudian ada EZ Flash 3 utility. Flash disk sudah ditancap di belakang CPU, di belakang casing, di belakang motherboard maksudnya. Kemudian kita pilih storage device. Nah, ini kan banyak teman-teman cari yang ada file nama motherboard teman-teman. Di sini ROG Strix B350F Gaming. Kita ke sini, sekali lagi berdoa supaya tidak mati listrik. Important notice, please backup your BitLocker key and suspend BitLocker in the operating system.
Oh ya, jadi ini kalau mungkin ya, kalau teman-teman nggak pernah ngotak-atik atau menyalakan BitLocker, silakan teman-teman yes aja, karena ini fungsinya nanti kalau habis install ulang itu teman-teman harus punya key untuk ngakses atau buka operating sistemnya. Tapi kalau teman-teman sebelumnya nggak pernah setting sama sekali, 98% gue jamin aman. Jadi karena gue juga nggak pernah turn on BitLocker di hard disk gue, jadi kita langsung yes. Semoga nggak mati listrik. Yes. Do you really want to update BIOS? Yes. Processing jalan, semoga nggak mati listrik. Ini mungkin bisa 1-5 menit. Jadi versi yang sekarang itu 4801, kita update ke 6042. Kita tunggu. Ini gue deg-degan banget sih ini. Deg. Karena kalau ini misalkan lagi jalan gini ya, terus tengah-tengah mati listrik, dah motherboardnya nggak bisa dipakai. Harus beli motherboard baru. Oh iya, kalau teman-teman nggak ada keperluan untuk upgrade prosesor atau misalkan ngejar fitur, mending nggak usah update BIOS. Gue sarankan nggak usah update BIOS karena riskan. Misalkan lagi update gini nih, nah itu mengerikan banget. Jadi lebih baik teman-teman, selama nggak ada masalah sama sekali di PC teman-teman, nggak usah update BIOS. 95%, 100%. Update successful, mantap. Ya yang penting itu udah selesai tanpa masalah. Kita coba masuk BIOS. Bisa apa enggak? Ayo loh. Bisa. Selamat guys, aman. Loh, restart. Ryzen 5 1600, motherboard, memori 16 GB kebaca, please enter setup to recovery. F setup. At least dah. Oke. Masuk guys. BIOS 6042 terbaru. Semua settingnya kembali ke normal kayak reset factory ya. Speednya 3,2, RAM-nya 2400, standarnya DDR4. Oke, sekarang kita bisa matikan PC-nya. Kemudian kita ganti CPU-nya. Ya, jadi ini komputer udah di posisi tidur, waktunya kita copot CPU coolernya. Nah, CPU cooler ini cara copotnya tergantung buku manual masing-masing. Jadi kalau gue ini pakai Cryoric H7. Waduh, ternyata kalau Cryoric ini harus dari belakang guys. Ya, jadi karena untuk Cryoric ini buka CPU coolernya tuh harus dari belakang, jadi posisinya berdiri. CPU-nya kita copot sekalian deh biar gampang. Kita cut sampai CPU-nya lepas. Ya, jadi ini CPU coolernya udah berhasil aku copot dan aku udah bersihin ininya pakai isopropyl alkohol. Terus karena kehabisan jadi aku pakai yang swab gini. Tapi sebenarnya lebih enak yang swab gini sih. Maksudnya sekali pakai langsung buang,
kita bersihin nggak ya? Bersihin di luar aja lah. Kita ambil prosesor lamanya. Kita masukin ke tray. Dan sampai jumpa kawan. Sekarang kita masukin yang baru. Ryzen 5 5600. Goyang-goyang dikit dan kita tutup. Kemudian kita kasih thermal paste. Thermal paste aku pakai thermal grizzly cryonaut. Untuk patternnya gue pengen X. Kita ratakan. Jadi memang ada metode yang nggak harus diratain gini ya, jadi taruh aja di tengah kemudian nanti biar kepencet sendiri, cuman kalau aku pengen rata gini. Oke, sudah. Kemudian kita install CPU coolernya. Karena ribet aku skip aja ya. Ya, jadi singkat cerita CPU-nya udah terpasang, CPU cooler sudah terpasang. Memasang CPU coolernya astaga susahnya. GPU udah dipasang, kabel fan sudah tertancap di CPU header. Sekarang tinggal kita benerin, kemudian taruh lagi di meja, pasang di meja komputer, terus kemudian kita pasang semua kabel. Kita coba nyalakan. Apakah sudah bisa langsung nyala atau masih trouble? Bukan masih trouble. Apakah bisa langsung nyala atau ada trouble? Semoga langsung nyala. Oke, kita pindah ke meja. Nah, setelah CPU terpasang dan CPU cooler terpasang, PC-nya udah gue taruh di tempat semula, kabel-kabel udah aku pasang, kemudian sekarang tinggal waktunya berdoa semoga langsung nyala dan bisa masuk BIOS. Nggak ada kendala sama sekali, semoga. Jadi setelah gue sekian lama tadi bongkar CPU cooler, kemudian bersihin cooler, terus kemudian masang cooler, ini moment of the moment of the truth, the truth moment, the moment of the truth. Sekarang kita coba nyalakan. Kok enggak nyala? Jangan lupa nyalakan power supply-nya, switch-nya dinyalakan. Oke, sekarang moment of truth. RGB nyala. Apakah nyala? Apakah masuk? Masih ribut lagi. Restart. Oke. Masuk BIOS, apakah bisa? Nah, mantap. B350F Ryzen 5 5600, 6 core, speednya 3,5, 16 GB RAM nggak masalah. New CPU install, please enter setup to configure. Oke. Yeah. Thank you Asus sudah mau support motherboard lama untuk digunakan dengan CPU terbaru. Suhunya di 44 derajat kalau teman-teman bisa lihat. Oh, sekarang ribet.
ada CPU speed, ada di RAM frekuensi, ada FCLK. Oke, kita langsung. Jadi ini yang berubah cuman fastbootnya aku disable, sama SFM itu virtual machine-nya aku enable. Mari kita lihat Ryzen 5 5600. We detect a new processor which will change the data structure of the storage offer. If you did not apply FTPM, please otherwise please follow instruction. New processor. Oke. Press Y untuk reset FTPM if you have BitLocker or encryption enable the system. Tapi aku nggak punya BitLocker. Kita yes aja. Semoga bisa. Karena tadi aku yakin semua BitLocker off. Oke, masuk Windows kah? Jos, masuk. Oke, kita ke task manager yang paling gampang. Ryzen 5 5600. Mantap. 6 core 12 thread. Speednya nih, wow, kencang banget nih, nggak usah di overclock, gila. Kalau sebelumnya kan aku overclock aja ke 3,85. Ini nggak usah di overclock, udah 4,1, 4,2, gila. Ya, jadi rekaman harusan kekat karena memorinya kepanasan. Jadi sekali lagi nih Ryzen 5 5600, base speed 3,5. Terus memorinya nih yang masih 2400. Sekarang kita ke restart untuk masuk ke BIOS untuk aktifin overclock RAM-nya. Oh ya, tadi aku di CPU-C aku stress CPU-nya all core, semua core-nya stabil di speed 4,4 GHz, kemudian suhunya di 63 maksimal dengan fan speed-nya di 1400 RPM. Nah, sekarang kita masuk, kita overclock ke DOCP, save. Oke, bisa masuk enggak? Karena kalau sebelumnya pakai Ryzen 5 1600 itu di atas 2800 MHz itu RAM-nya nggak stabil. Bahkan aku pernah jalanin di 3000 aja nggak masuk ke nggak masuk ke Windows. Ini masuk, pertanda bagus. Kemudian kita cek task manager, ya sudah 3200 MHz. Oke, jadi di akhir kendalanya itu cuman waktu untuk nyopot CPU cooler, harus sisi depan belakang, nggak bisa dari depan doang. Kemudian waktu masang juga sama, dari kedua sisi depan belakang. Terus apa lagi? Oh, untuk masalah BitLocker, karena sebelumnya aku nggak pernah ngaktifin apapun, jadi settingannya tinggal di yes. Sementara ini aman, semua oke. Untuk video berikutnya kita benchmark atau live streaming ya, sekalian untuk bandingkan dengan yang Ryzen 5 1600. Blur. Ya, jadi sekian dulu video gue kali ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.